Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sana, saya Rumi Asial. Selamat datang di segmen biologi. Pada segmen biologi kali ini, kita akan membahas tentang tumbuhan C3, C4, dan tumbuhan CAM. Baiklah kawan-kawan, pada video sebelumnya kita telah membahas tentang fotosintesis, di mana fotosintesis tersebut terdiri dari dua reaksi. Yang pertama reaksi terang dan yang kedua reaksi gelap. Di mana reaksi terang tersebut menghasilkan oksigen dan reaksi gelap tersebut menghasilkan glukosa. Nah, berdasarkan reaksi gelap pada fotosintesis, tumbuhan terdiri dari tiga kelompok. Yang pertama tumbuhan C3, yang kedua tumbuhan C4, dan yang ketiga tumbuhan CAM. Kenapa disebut dengan tumbuhan C3? Karena pada tahap fiksasi CO2, senyawa pertama yang dihasilkan adalah senyawa yang memiliki 3 atom C. Ini adalah reaksi gelap pada tumbuhan C3. Tumbuhan C3 adalah tumbuhan yang umum kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu berupa padi dan beberapa tumbuhan lainnya. Kenapa disebut dengan tumbuhan C3? Mari kita perhatikan proses fotosintesis pada reaksi gelapnya. Pertama, CO2 akan diikat oleh ribulose ambifosfat dengan bantuan enzim Rubisco, dan senyawa pertama yang dihasilkan adalah trifosfogliserat, di mana senyawa trifosfogliserat ini memiliki 3 atom C, sehingga disebut dengan tumbuhan C3. Dan reaksi gelap ini terjadi pada mesofil. Reaksi ini dikenal juga dengan siklus Kelvin-Benson. Yang kedua adalah tumbuhan C4. Tumbuhan C4 adalah tumbuhan pada awal fiksasi CO2 menghasilkan senyawa yang memiliki 4 atom C. Ini adalah reaksi gelap yang terjadi pada tumbuhan C4, yaitu terdiri dari dua siklus. Yang pertama, siklus Hershey yang terjadi di sel mesofil, dan yang kedua, siklus Kelvin-Benson yang terjadi di sel seludang pembuluh. Jadi pada tumbuhan C4 ini terjadi pada dua tempat. Contoh tumbuhan C4 ini adalah jagung, yaitu tumbuh-tumbuhan yang biasa hidup di tempat yang kering. Kenapa disebut dengan tumbuhan C4? Karena senyawa pertama yang dihasilkan oleh fiksasi CO2 adalah oksaloasetat, yaitu senyawa yang memiliki 4 atom C, sehingga tumbuhan ini disebut dengan tumbuhan C4. Prosesnya yaitu ini dikenal juga dengan siklus Hershey yang terjadi pada mesofil. Yang pertama, PEP atau fosfoenol pirufat mengikat CO2 dengan bantuan PEP karboksilase akan membentuk oksaloasetat. Kemudian oksaloasetat berubah menjadi malat. Malat kemudian kembali berubah menjadi pirufat. Sebelum berubah jadi pirufat, dia melepaskan CO2, sehingga di sini 4 atom C jadi 3 atom C karena sudah dilepaskan dalam bentuk CO2. Kemudian pirufat
kembali membentuk fosfoenol. Dan pada sel serudangnya, CO2 akan diteruskan pada siklus Calvin. Siklus Calvin seperti pada tumbuhan C3 untuk membentuk glukosa. Dan yang ketiga adalah tumbuhan CAM atau Crassulacean Acid Metabolism. Tumbuhan ini hidup pada daerah yang tandus dan kering yang minim akan air. Contohnya adalah kaktus dan nanas. Reaksi gelap yang terjadi pada tumbuhan CAM ini juga terdiri dari dua reaksi, yaitu reaksi siklus Hertzsprung dan siklus Calvin-Benson, di mana siklus Hertzsprung terjadi pada malam hari dan siklus Calvin-Bensonnya terjadi pada siang hari. Ini adalah reaksi gelap pada tumbuhan CAM atau tumbuhan Crassulacean Acid Metabolism. Pada tumbuhan CAM ini terdiri dari dua reaksi. Yang pertama siklus Hertzsprung dan yang kedua siklus Calvin. Siklus Hertzsprung terjadi pada malam hari dan siklus Calvin terjadi pada siang hari. Tumbuhan CAM ini contohnya adalah kaktus dan nanas, yaitu tumbuhan yang hidup pada lingkungan tandus dan kering. Karena tumbuhan ini hidup pada lingkungan tandus dan kering, maka pada siang hari ia menutup stomatanya dan baru membuka stomatanya pada malam hari, sehingga CO2 hanya bisa masuk pada malam hari. Dan bagaimanakah proses siklus Hertzsprung-nya? Yang pertama, CO2 diikat oleh fosfoenol pirufat akan menghasilkan oksaloasetat. Kemudian oksaloasetat ini akan berubah menjadi malat dan membentuk beberapa molekul organik lainnya yang disimpan di dalam vakuola sel. Kemudian setelah siang hari, malat ini akan melepaskan CO2-nya dan kembali membentuk fosfoenol pirufat. Nah, pada siang hari akan dilanjutkan dengan siklus Calvin, siklus Calvin-Benson yang terjadi pada beberapa tumbuhan pada umumnya. Nah, dari ketiga tumbuhan tersebut tentunya memiliki persamaan dan perbedaan. Apa sih persamaan dan perbedaan dari tumbuhan C3, C4, dan CAM? Samaannya reaksi gelapnya, yaitu sama-sama memiliki siklus Calvin-Benson. Tumbuhan C3 ada siklus Calvin-Benson yang menghasilkan glukosa. Tumbuhan C4 juga memiliki siklus Calvin-Benson yang akhirnya menghasilkan glukosa. Dan kemudian tumbuhan CAM juga memiliki siklus Calvin-Benson yang akan menghasilkan glukosa. Lalu perbedaannya, tumbuhan C3 ini adalah tumbuhan yang umum kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti padi, kentang, dan lain sebagainya. Kemudian tumbuhan C4 adalah tumbuhan yang hidup pada daerah kering seperti jagung. Dan tumbuhan CAM adalah tumbuhan yang habitatnya pada daerah tandus dan kering seperti kaktus dan nanas. Tumbuhan C3 ini, enzim yang membantu proses reaksi gelapnya disebut dengan Rubisco. Dan pada tumbuhan C4 ada enzim PEP karboksilase dan juga ada Rubisco. Lalu pada tumbuhan CAM, sama-sama tumbuhan C4 memiliki enzim PEP karboksilase
dan enzim Rubisco. Pada tumbuhan C3 reaksi gelapnya hanya terdiri dari siklus Kelvin-Benson saja. Sedangkan pada tumbuhan C4, reaksi gelapnya sebelum memasuki siklus Kelvin-Benson disebut dengan siklus Hertzsprung. Dan pada tumbuhan C4 ini terjadi di dua tempat, yaitu siklus Hertzsprung terjadi di mesofil dan siklus Kelvin-Benson terjadi di seludang pembuluh. Begitupun dengan tumbuhan CAM. Tumbuhan CAM juga terdiri dari dua reaksi, yaitu siklus Hertzsprung dan siklus Kelvin-Benson, di mana pada tumbuhan CAM ini terjadi pada dua waktu. Yang pertama, siklus Hertzsprung-nya terjadi pada malam hari, sedangkan siklus Kelvin-nya terjadi pada siang hari. Demikianlah penjelasan singkat tentang tumbuhan C3, C4, dan CAM. Atas beberapa kekurangan, saya mohon maaf. Saya Romi Nasrial. Salam.